Saya ingin Elia menjelaskan ke saya Kejadian pasal 17:7, mula-mula janji Tuhan Abraham itu ada kaitannya dengan keselamatan. Tolong dijelaskan di ayat itu. Ya, karena di sini perjanjian Tuhan adalah aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Tak baik, lebih baik kalian tidak usah berkomentar. Di sini kita benar-benar argumentasi yang kita bahas, tidak membahas tentang person by person. Saya hanya ingin menanggapi argumentasi dari Elia dan saya berharap juga apapun yang saya sampaikan itu yang dijadikan fokus Elia untuk dibahas dan di reaction ya. Oke, mungkin prolog dulu dari Elia boleh atau dari Uni? Oke. Oke, jadi teman-teman kita pakai PK dulu ya waktunya ya. Timernya tuh pakai ini nih. Nanti terima ininya, terima kayak matchnya. Jangan dulu, aku belum ngerti. Bentar dulu. Ini kita ini dulu. Bentar ya. Aku tuh terima aja gitu. Tolak dulu terima ya. Aja. Oke, jadi gini ya teman-teman ya, kita itu mau sebenarnya lebih kepada sharing ya Uni ya. Jadi sharing dialog lah gitu. Kita mau dialog, kita mau sharing berkaitan dengan esensi pewahyuan dari Abrahamik gitu. Jadi kalau Uni mewakili beliau sebagai Muslim, maka saya akan mewakili sebagai seorang Kristen begitu. Jadi saya pikir ini akan mengelaborasi banyak hal yang mulai dari kitab sucinya, kemudian apa sebenarnya yang diwahyukan gitu ya, dan berbicara tentang apa sebenarnya pewahyuan dalam masing iman ini ya, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa saling menjatuhkan personal, pribadi. Saya pikir pun teman-teman yang mendengarkan harus bijak ya dalam typing karena jarimu adalah harimaumu. Jadi cerminkan buat teman-teman Kristen, jadilah seorang Kristen yang baik dan pendengar yang baik juga. Oke. Sebelum ke sana, sistematikanya bagaimana ini, Om? Kita buka dulu, kemudian waktu kita berargumentasi berapa kali putaran? Kalau 4 kali terus kelima closing gimana? Oke, it's good. Berarti 4 dan masing-masing putaran berapa menit untuk satu itu orang? Nanti ikut waktu matchnya ini aja nanti sampai selesai nanti waktu matchnya biasanya tuh itu nggak bisa disettingin ya? Nggak bisa, itu memang sudah ada timenya itu. Kalau nggak salah sekitar 5 menit kalau nggak salah. Menit, ya? Oh ya udahlah. Oke. Ya pokoknya 5 menit itu dihabisin aja kalau sekiranya cukup nanti di end gitu ya Uni ya. Ya. Oke, ya silakan Uni bentuk premis atau prolog dulu deh. Prolog dulu sambil mengajukan gagasan, memperkenalkan apa yang saya dulu ya. Bentar, saya siapkan data bentar. Nggak ngerti yang kayak gini. Ya, kalau kayak gini kan nggak ada yang diturunkan, nggak ada yang di-kick. Maksudnya tuh fair gitu loh. Nggak ada juga moderator yang sok ikut campur gitu. Bentar ya, saya mau pakein dulu. Temanya esensi pewahyuan Abrahamik ya. Oke, saya bentar dulu, saya buka dulu Al-Quran saya ya. Gimana, sehat kan? Elia sehat? Kamu masih kuliah nggak, Elia? Sehat. Jangan percaya dengan hoax yang... Nggak, maksudnya kamu masih dong. Kuliah nggak? Masih, oh. Aku kuliahnya... Kamu ngambil jurusan teologi ya? Ntar ini masih ada satu data yang belum diselesaikan. Oke, sebentar. Ini mau persiapkan dulu biar nggak bolak-balik nanti. Oke, ini dia. Here we go. Bentar, 1, 2, 3. Surat Al-A'la. Bentar. Sabar ya guys. Kita santai-santai aja. Oke, dimulai dari ini dulu. Definisi wahyu dulu. Ya, silakan Uni. Buka premis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gimana PK-nya? Aku nggak ngerti loh ini. Enggak, nanti Uni ini. Kamu Arum sama Cahaya jangan berisik ya, Nak. Bentar. Kayak gini ya. Terima gitu ya. Oke. Ya, silakan.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya ingin menjabarkan pewahyuan atau pemberian firman atau transmisi atau esensi pewahyuan kitab suci, yang mana kita percaya bahwa kitab suci ini adalah kitab atau peraturan-aturan atau kehendak Tuhan yang diberikan kepada para nabinya, kemudian informasi ini sampai kepada kita, yang kita yakini terjaga, kita yakini benar adanya, yang kita yakini sesuatu yang sangat-sangat betul-betul datang dari Tuhan. Nah, sebelumnya saya akan coba untuk menjelaskan dulu sedikit apa sih definisi wahyu. Nah, karena di sini kita berhadapan dengan teman kita Kristen yaitu Elia, teman-teman, maka fair rasanya saya membawa data universal ya dalam ranah diskusi ini. Maka saya bawa data dari apa sih definisi wahyu menurut baik itu pihak Kristen ataupun pihak Muslim. Nah, teman-teman, saya ambil rujukan, saya tidak tahu apakah Elia percaya atau tidak, atau menerima atau tidak data dari Ibu Rita Wahyu sebagai seorang pengajar Alkitab bahasa Ibrani, ya. Tapi saya coba untuk membawa data yang objektif, artinya bukan dari diri saya, dari pihak Islam saja, tapi diakui dari kekristenan juga. Nah, datanya dari Ibu Rita Wahyu. Ya, walaupun nanti saya akan masuk ke Al-Quran, saya bawa data universal dulu. Jadi kalau kita bicara tentang kata wahyu, di sini saya bacakan, teman-teman boleh di cross check di websitenya Serapan Pagi Biblikal dengan tema wahyu secara definisi ya. Kata wahyu, maka ini saya ambil data universal, data yang objektif, bukan dari sisi subjektif kita ya. Wahyu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Etimologinya berasal dari kata kerja bahasa Arab waha, yang berarti memberi atau mengungkapkan atau memberi inspirasi atau mewangsitkan. Nah, padanan kata bahasa Ibraninya dalam kata wahyu ini adalah kata khazon. Nah, yang diterjemahkan dengan kata wahyu yang bermakna penglihatan. Karena berasal dari kata kerja khazah, melihat, memandang, mengamati. Dan teman-teman tahu sendiri ya, kalau kitab Perjanjian Baru teman Kristen itu yang adalah penglihatan penampakan dari Yohanes di Pulau Patmos itu disebut sebagai kitab wahyu. Nah, kemudian kata yang diterjemahkan dengan kata wahyu dalam Perjanjian Baru adalah kata Yunani apokalipsis. Barangkali lebih baik diterjemahkan dengan pernyataan penyingkapan. Nah, artinya kalau kita bicara secara terminologi, maka wahyu sendiri adalah komunikasi antara Sang Pencipta, Rabbul Alamin dalam istilah bahasa Arab, atau pemilik alam ini dalam bahasa universalnya, yaitu kita sebut sebagai Tuhan, atau kalau orang Kristen menyebutnya dengan Allah, atau dalam bahasa Arabnya sebenarnya adalah ilah atau Elohim atau Rabbul Alamin ini, maka komunikasi itulah yang disebut dengan wahyu. Bagaimana komunikasinya? Nanti kita akan bahas seperti apa metode komunikasinya berdasarkan jejak-jejak rekam dari agama Abrahamik, maka kita akan coba untuk membahasnya. Nah, pada kali ini tentu saya akan lebih fokus dulu untuk menunjukkan dalam khazanah Islam dulu. Maka saya akan merujuk langsung permintaan Elia terkait Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat keempat, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Artinya di sini Allah menegaskan bahwasannya sebelum Al-Quran itu hadir ke dunia, Allah telah dahulu memberikan wahyu kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan di dalam literatur Islam kita percaya bahwa salah satunya nabi yang kita percayai adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau kita rujuk ke dalam surah Al-A'la ayat ke-18, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim wa Musa. Mungkin teman-teman kalau baca surah Al-A'la terakhir itu, dalam itu dikatakan suhuf. Kalau dalam makna suhuf, suhuf ini adalah lembaran, teman-teman. Suhuf yang berupa lembaran ini bukan bermaksud seperti yang hanya lembaran-lembaran kertas, karena sebelum kertas itu ada, kata suhuf sudah ada. Ya, jadi kita berbicara tentang suhuf yang maksudnya adalah lembaran keputusan-keputusan Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan. Nah, itu adalah suhuf. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu dan Nabi Musa memiliki suhuf, lembaran-lembaran aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan dari Allah. Itu kepercayaan umat Islam. Makanya kita mempercayai bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mengajarkan umat dan kaumnya apa yang Tuhan kehendaki.
Bagaimana metodenya? Metode pewahyuan sendiri ulama telah mendefinisikannya. Ya, oke. Terima kasih. Waktu saya sudah habis, dan saya akan serahkan kepada Elia untuk Ini maksudnya menjelaskan. gimana? Nanti kita akan merah sendiri, terus nanti kita ulang match. Nanti Elia gunakan waktu. Nah, habis kan? Habis itu Elia. Ini Oke, kita apa ini tanding ulang gitu? tanding ulang. Oke. Terima kasih ya. Kita lanjut tanding ulang. Silakan Elia. Oke. Oke, shalom teman-teman, selamat malam ya. Terima kasih juga buat Uni udah mau diskusi dengan saya malam hari ini. Jadi tema kita pada malam hari ini itu adalah esensi pewahyuan Abrahamik. Nah, esensi itu sendiri kan artinya adalah hakikat atau inti. Kenapa wahyu itu diberikan? Jadi kalau tadi Uni memberikan definisi wahyu, ya, itu adalah wahyu secara umum, betul, kita tidak menolak itu. Tapi yang paling penting adalah sebelum wahyu itu tadi kan Uni memberikan pemaparan bahwa wahyu itu seperti lembaran-lembaran aturan-aturan. Tentu sebelum adanya aturan-aturan di dalam lembar-lembaran ada yang disebut dengan wahyu lisan. Dan apa yang terdapat dalam wahyu lisan itu, itulah yang akan kita ikat di dalam topik kita pada malam hari ini. Nah, esensi dari pewahyuan kepada Abraham itu adalah masalah janji. Misalnya kalau kita lihat dari dalam Kejadian di dalam Taurat ya, Kejadian 15 ayat 18 dikatakan, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi kekristenan itu adalah sebuah iman, kepercayaan yang memang diberikan atau ada untuk menghayati betapa janji Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu digenapi di dalam. Maka iman kekristenan itu selalu konsisten untuk mempertahankan posisinya sebagai iman yang menerima janji atas Abraham. Nah, jadi esensi dari pewahyuan dalam iman kekristenan itu secara khusus adalah mengenai janji. Kalau di dalam Taurat, kalau kita lihat di dalam kitab para nabi, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang disebut sebagai Allah yang sejati itu menurunkan dan akan menjanjikan Mesias sebagaimana yang dikatakan atau dijanjikan kepada Adam dan Hawa, bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan itu digenapi oleh Kristus Yesus Tuhan. Artinya finalitas pewahyuan setelah Kristus menurut Lukas 16 ayat 16 bahwa hukum Taurat dan nubuatan kitab para nabi itu selesai sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Dan sejak saat itu kerajaan Allah yang datang dari Sang Injil itu sendiri diberitakan bagi dunia. Maka hukum Taurat dan nubuatan kitab para nabi itu sudah selesai di masa Kristus. Artinya setelah Kristus tidak boleh ada lagi yang mengklaim dirinya sebagai suatu sentralitas janji yang diberikan kepada mereka. Karena janji itu sudah datang, Kristus sudah memegang tiga jabatan yang membuat dia atau disebut sebagai Mesias. Yesus disebut sebagai Mesias dalam pengertian dia adalah raja dari keturunan Daud, dia adalah imam dari jalur Melkisedek, dan dia adalah nabi sebagaimana yang dijanjikan kepada Musa. Jadi esensi pewahyuan agama Abrahamik dari kitab Taurat yang adalah kitab yang paling tua untuk menyatakan siapa itu Abraham adalah keselamatan dan keturunan yang gilang gemilang. Makanya Kristus mengatakan dalam Wahyu 22 ayat 16 bahwa akulah Kristus, aku Yesus, anak Daud, tunas Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Maka janji Bapa, janji Allah surgawi di perjanjian lama itu selesai di dalam Kristus Yesus yang adalah tunas Daud. Kalau kita lihat di dalam Matius, Yesus menyebut dirinya sebagai apa? Silsilah Kristus, anak Abraham, anak Daud, dan anak Adam. Jadi setelah Kristus, pewahyuan itu sudah selesai. Maka Kristus menutupnya di dalam Matius 28 ayat 19 bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi setelah Kristus, pewahyuan itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena esensi pewahyuan itu sudah genap, sudah terpenuhi.
Karena di dalam Kejadian menurut Taurat 15 ayat 18 itu adalah perjanjian mengenai keturunannya yang akan menjadi Mesias. Saya tidak tahu apakah dalam iman Uni mengenal konsep mesianik seperti yang dipaparkan oleh Taurat mengenai keturunan Mesias yang akan datang dari keturunan Sarah. Makanya dia disebut sebagai Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi dalam iman kekristenan, janji itu telah selesai, keselamatan itu telah dinyatakan, karena itulah pokok utama dari pemberitaan Injil dan Kitab Suci. Oke, terima kasih. Oke, Lah. waktunya sudah habis. Nanti kita, waktunya habis. Oke, ada 3 poin yang saya catat sebelum saya menanggapi, sebelum waktunya dijalankan. Tadi Elia menjelaskan esensi tentang pewahyuan dalam perspektif Kristen. Kemudian ada keterkaitan antara keselamatan dan berkaitan juga dengan keturunan dan janji. Mungkin dari saya 3 hal itu yang ingin saya tanggapi. Walaupun ini sepertinya jauh dari apa yang saya harapkan, yaitu transmisi kitab suci sendiri ya. Bagaimana proses perjalanan wahyu itu. Tapi nanti saya harap kita punya waktu untuk menjabarkan perjalanan panjang kitab suci itu. Karena saya sebenarnya tidak mau menyentuh ranah ayat-ayat yang akan ditafsir oleh kita berdua. Saya lebih cenderung ke bagaimana teknis kitab suci itu bisa diterima secara ilmiah dari ring 1 sampai ke kita, baru nanti masuk ke dalam ayat-ayat pembuktiannya begitu. Tapi tidak apa-apa, karena ada 3 poin yang memang saya perlu untuk tanggapi ke Elianya sendiri, yaitu pertama tentang esensi wahyu yang dijelaskan oleh Elia. Tapi kalau saya nanti tadi ada prolog yang ingin disanggah atau ditanggapi, silahkan ya, silahkan dicatat sendiri sama Elia. Uni lanjut saja, kita let it flow aja. Jadi Uni mau berargumen apapun silakan. Ya, saya coba menanggapi dulu ya. Oke, silakan. Tadi ada penjelasan esensi pewahyuan menurut Elia itu adalah berkaitan dengan janji. Sebagai seorang yang juga membaca kitab sucinya teman-teman Kristen, saya akui memang di situ tertulis bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham. Bahkan janji itu tidak satu arah, tetapi kalau kita baca ada 2 arah dari Abraham, di mana janji itu akan diberikan Tuhan jikalau Abraham pun memenuhi janjinya. Yaitu apa? Kita tahu teman-teman, salah satu yang poin plus pentingnya adalah perjanjian pertama Abraham dengan Tuhan. Kalau Elia mungkin tahu ayatnya, karena saya juga sering membaca ayat ini, bahwa Tuhan akan menjanjikan tanah Kanaan, dan juga Tuhan akan berjanji akan menjadi Tuhan untuk Abraham dan keturunannya, asal Abraham juga mengikuti janji apa yang diperintahkan Tuhan. Yaitu apa? Kalau kita bicara, Abraham harus mengikuti hukum khitan atau disunat, bukan rohani tapi jasmani teman-teman. Dimana hukum jasmani ini yang disunat ini, itulah caranya supaya Abraham bisa mendapatkan janji Tuhan itu. Dari mana Unirifa bisa seperti itu menangkapnya? Mungkin kalau masalah janji Elia, Al-Quran juga membicarakan tentang janji ya. Dalam surah Al-Baqarah ya, kalau Al-Quran lebih ke Bani Israel, perjanjian Allah dengan Bani Israel ya. Ya, saya bacakan ayat Al-Quran terkait tentang perjanjian antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Bani Israel. Dan di sini esensi janjinya apa? Janjinya adalah Allah berikan hukum, Bani Israel ikuti, maka Allah berikan reward. Kalau tidak diikuti, maka punishment akan berlangsung. Seperti itu. Poinnya seperti itu saja. Oke, tidak dilihat apakah dia hanya karena Bani Israel, tidak. Karena qadar Allah di situ Allah menceritakan bagaimana Allah mengangkat Gunung Tursina untuk mengadakan perjanjian dengan Bani Israel. Mungkin saya bacakan ayatnya. Sebentar ya. Saya hafal ya, cuma takut salah nanti. Bentar. Sabar ya, nih. Sebelumnya saya bacakan dulu surah Al-Baqarah yang sangat jelas membicarakan tentang Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil, azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Di sini Allah tegaskan kepada Bani Israel, diingatkan kepada kita. Pernah Allah berfirman kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Ini saya kunci di sini. Artinya secara esensial janji yang adalah wahyu Tuhan kepada umat pilihannya melalui perantaraan nabinya. Kita di sini bicara tentang Abraham yang adalah nenek moyang Bani Israel. Maka di sini Tuhannya umat Islam juga menegaskan bahwa Bani Israel ini diberikan janji, tetapi dengan catatan mereka juga harus penuhi janjinya kepada Allah. Nah, ternyata saudaraku Elia Unirifa yang juga mengkaji Bible juga membaca
Nas yang sama juga dapat ditemukan dalam kitab sucinya saudara Elia. Kalau kita lihat teman-teman ya, saya sedikit bicara tentang janji ini. Allahu Akbar. Handphone saya jatuh sebentar. Ya, coba dibuka di 1 Raja-Raja pasal kedua nomor 3 sampai 4 Elia. Kalau kita bicara tentang janji Tuhan ya. Mungkin saya bacakan saja teman-teman ya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang ditulis dalam hukum Musa. Ini merujuk pada kitab Torah pastinya. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Artinya janji ini Tuhan buat dua arah. Baik iman Kristiani Yahudi, begitu juga dengan iman Islam menyepakati seperti itu sesuai dengan nas atau dalil yang tertulis. Kecuali nanti Elia punya interpretasi terkait tentang 1 Raja-Raja pasal kedua ayat 3 sampai 4 ini. Mungkin Elia akan menjelaskan konteksnya nanti, silakan ditanggapi. Kemudian saya lanjutkan. Lalu dalam Al-Quran ketika Allah katakan, apakah orang-orang yang diberikan janji Tuhan itu karena dia adalah keturunan Abraham atau Israel? No. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberkati orang yang benar bukan karena keturunannya Bani Israel. Memberkati seseorang bukan karena dia keturunan atau nasab. Karena kalau memang seperti itu, konsekuensi logiknya ini Tuhan rasis. Naudzubillah ya, saya tidak percaya ada Tuhan yang rasis. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Bahkan Kristen sendiri percaya bukti bahwa Tuhan itu tidak rasis. Mereka yang bukan Bani Israel akhirnya ditebus dari hukum Torah yang mereka tidak pernah pegang. Itu narasi saya. Maka sesungguhnya dalam konteks Alkitabnya teman-teman Kristen dan juga Al-Quran, ternyata janji dua arah itu harus juga dipenuhi oleh Bani Israel. Nah, lalu bagaimana dengan perjalanan panjang Bani Israel? Kita akan mengadakan pembuktian bahwa ternyata janji Tuhan tidak layak lagi diberikan kepada Bani Israel, tapi nanti kita buktikan setelahnya. Satu poin saja yang bisa saya tanggapi dari Elia karena terlalu singkat waktu saya tentang janji Tuhan. Mungkin Elia mau menanggapi saya, boleh, atau lebih mengelaborasi tentang janji itu. Silakan. Silakan Elia. Baik, sebuah argumentasi yang cukup baik ya, tapi sebenarnya begini, kalau kita berbicara tentang esensi pewahyuan itu artinya adalah apa sebenarnya inti, hakikat dari yang diwahyukan. Kalau kita misalnya melihat di dalam Kejadian 17 ya, dikatakan begini oleh Abraham, sekiranya Ismail hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, bukan demikian, melainkan Sarah, istrimu itulah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Engkau akan menamai dia Ishak atau Yitzhak. Dan aku akan menetapkan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Keturunan siapa? Ishak. Jadi yang berhak mewarisi janji itu hanyalah keturunan Ishak. Keturunan Ishak saja. Makanya Allah itu menyebut dirinya Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tadi kalau kemudian Uni membawa kepada pengertian di dalam Raja-Raja, 1 Raja-Raja, itu 1 Raja-Raja itu mengatur moral. Tidak ada kaitannya dengan yang terdahulu. Yang terdahulu adalah janji yang akan diberikan bahwa ini perjanjian yang kekal aku berikan kepadamu, bahwa keturunanmu akan aku berkati. Dan Mesias akan turun daripada dia. Keturunan siapa? Ishak saja. Tidak ada keturunan yang lain. Oleh karena itu, Allah memberikan tanda dari perjanjian itu, yaitu sunat. Maka sunat itu adalah tanda simbol bahwa janji itu diberikan kepada Abraham. Jadi kalau tadi menggunakan raja-raja untuk mengkonfirmasi bahwa janji ini juga diberikan kepada yang lain, itu tidak. Karena keselamatan itu hanya diberikan bagi bangsa Israel yang kemudian ketika itu digenapi, Kristus menyebarkan itu ke seluruh dunia dengan mandat dan amanat agung Matius 28 ayat 19. Jadi saya pikir tidak relevan kalau kita menggunakan 1 Raja-Raja untuk seakan-akan memberikan peluang bagi kita bahwa kita pun di luar dari keturunan Ishak pun akan mewarisi janji itu. Ya. Nah, lalu kita lihat di dalam Kejadian 17 ayat
20 dikatakan begini, tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu, aku memberkatinya, membuatnya beranak cucu dan sangat banyak. Baginya dilahirkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Namun perjanjianku akan kutetapkan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun depan pada waktu seperti ini. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, Allah naik meninggalkan Abraham. Jadi fokusnya begini, Uni, yang mau saya sampaikan, bahwa janji itu adalah berbicara tentang pemilihan yang ilahi. Dia memilih siapa? Dia memilih Ishak sebagai keturunan dari Sarah. Dan di dalam dialah dia berikan tanda perjanjian itu, yaitu sunat, untuk mendatangkan keselamatan bagi yang lain. Pertanyaan saya, kepercayaan lain di luar daripada yang mengacu kepada Kristus, yang mengaku dari Abrahamik, apakah mereka bagian dari keturunan Ishak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Oni tadi mengatakan bahwa di dalam keimanan kami juga mewakili janji ini. Lalu janji itu diwarisi dari mana kalau bukan dari Taurat? Sedangkan sumber kita yang paling utama dan terutama adalah Taurat, yang adalah naskah tertua. Sebagaimana yang Uni maksudkan, bahwa itu adalah bagian dari lembaran-lembaran aturan, betul. Karena dalam prinsip dan penghayatan iman keyahudian, Taurat itu mengatur banyak hal. Itu mengacu kepada mitzvot yang mereka harus turuti agar mereka sempurna di sana. Tapi esensi dari hukum itu sudah selesai ketika janji itu sudah datang. Ketika janji itu sudah digenapi oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 15 bahwa Kristus itulah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang menyatakan diri Bapaknya. Maka ketika dia mati di kayu salib, dia berkata apa? Tetelestai, sudah selesai. Maka ketika Kristus mengatakan itu, janji kepada Abraham itu sudah selesai. Karena Allah dengan Abraham pun mengikat perjanjiannya itu di atas korban darah. Maka ketika Kristus mati, dia telah mengucurkan darahnya, dia berkata sudah selesai. Tidak ada lagi setelah itu yang mengaku dari Abraham untuk menggenapi, menyempurnakan, menambahi, atau mungkin mengaku dari Allah untuk seakan-akan memberi kesan bahwa janji kepada Abraham belum selesai. Itulah Kristus, Tuhan dan Mesias. Oke, terima kasih. Kita Ya. tunggu. Berarti saya fokus ke menguji atau mengkritisi argumen Elia terkait tentang janji Tuhan ya. Bentar. Ya, silakan. Sebentar teman-teman ya. Oke. Baik. Teman-teman, ada beberapa poin yang sangat-sangat blunder sekali, mohon maaf. Elia mengatakan bahwa sunat itu hanya kepada keturunan Ishak. Klaim seperti itu memang tertulis, makanya ini menjadi rancu kemudian kenapa Tuhan, ingat Elia, baca Kejadian 17 tentang sunat ini. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Perjanjian sunat itu bukan hanya untuk keturunan Abraham, bahkan orang yang bukan keturunan Abraham pun juga bersunat. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Itu poin penting ya, bantahan bahwa perjanjian sunat itu hanya diberikan kepada keturunan Abraham. Lalu bagaimana mungkin Elia mengatakan bahwa sunat itu hanya boleh dilakukan oleh keturunan Ishak. Nah, sementara bahkan ya Kejadian pasal 17 ayat 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsa orang-orang sebangsanya. Bangsa apa pada waktu itu? Bani Israel belum ada. Bangsa apa? Di antara bangsanya, kalau ada orang tidak bersunat, dia harus dimusnahkan. Karena dia telah mengingkari perjanjianku. Ini masih di dalam fase belum muncul keturunannya dari Bani Israel, teman-teman. Ini masih di zamannya Abraham. Apa kata Tuhan di zaman Abraham? Kalau tidak bersunat, baca Kejadian 17 nomor 14. Lagi-lagi ya, bahwa ini merujuk, nampak sekali ada kontradiksi iman antara yang diyakini bahwa ini hanya merujuk kepada keturunan Ishak saja, tetapi ternyata di ayat lain juga ditujukan untuk orang lain. Kemudian kita baca lagi, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. By the way, Ismail juga termasuk yang disunat. Kemudian
Kita baca lagi. Kejadian pasal 34 nomor 22. Ini saya sedang membantah argumentasi bahwa perjanjian kekal itu hanya diberikan kepada keturunan Ishak ya. Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Lagi-lagi orang asing pun bersunat, teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat Keluaran pasal 12 nomor 48. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Poin-poin di sini adalah bantahan terhadap argumentasi bahwa hukum kekal Tuhan, perjanjian kekal Tuhan itu hanya diberikan kepada anak keturunan Ishak. Itu poin saya. Nah, sekarang bagaimana? Saya ingin merujuk kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ketetapan-ketetapan Tuhan yang diberikan kepada para nabi. Saya akan tunjukkan bahwa bukan hanya dari Bani Israel, nabi-nabi di dalam kitab keyakinan orang-orang Yahudi, teman-teman. Saya akan buktikan di dalam literatur Britannica, teman-teman ya. Salah satu. Nah, teman-teman kalau dilihat ini Britannica, Bileam nabi non Israel yang dijelaskan dalam kitab Bilangan pasal 22 nomor 24 ya, nabi non Israel ya, sebagai seorang peramal yang didesak oleh Balak raja Moab untuk mengutuk Bani Israel yang berkemah secara mengerikan di dataran Moab. Bileam menyatakan bahwa dia hanya akan mengucapkan apa yang diilhami oleh Tuhan Yahweh ya. Bileam adalah non Israel yang diberikan Tuhan firman juga ya. Itu dua poin ya. Satu tentang janji kekal Tuhan, yang kedua, nah, saya membawa kitab Raja-Raja untuk membuktikan bahwa Tuhan itu selalu janjinya dua arah. Kalau kalian tidak ikuti perjanjian Tuhan, maka Tuhan tidak akan memberikan janjinya. Menariknya adalah ketika Bani Israel, kalau kita lihat catatan-catatan Bani Israel adalah orang yang tegar tengkuk, digelari sebagai ular beludak oleh Yesus. Bahkan mereka adalah nenek moyangnya pembunuh para nabi. Tetapi kenapa Tuhan masih memberikan kerajaan itu terhadap Bani Israel? Pertanyaan saya. Padahal Tuhan mengatakan tentang moralitas. Oke lah, moralitas ini berkaitan dengan ajaran Tuhan yang di dalam kitab Torah. Kalau mereka hidup sesuai dengan aturan Tuhan dalam kitab Torah, maka kerajaan tidak putus dari Israel. Kenapa Yesus menjadi raja kemudian, sementara Bani Israel sudah banyak melakukan kedurhakaan terhadap Tuhan? Itu pun diakui oleh kitab sucinya teman-teman Kristen. Contohnya Yesus sendiri mengatakan, bukankah nenek moyang kalian adalah orang-orang yang telah membunuh para nabi? Apakah Tuhan tetap akan memberikan janji kepada Bani Israel? Nah, yang menarik di sini kontradiksinya adalah Elia mengatakan bahwa Torah itu diberikan kepada keturunan Abraham. Lalu kenapa kalian yang bukan Bani Israel ditebus dari hukum Torah yang adalah kutukan? Kalian bukan orang pemegang Torah. Torah inilah, kata Paulus dalam kitab Roma pasal ketiga, menjadi asbab orang segala sesuatu dikurung dalam dosa. Lalu kenapa kalian berhak ditebus dari kutukan hukum Torah? Itu juga pertanyaan bagi saya. Ya, silakan Elia. Oke, bentar ya. Oke, begitu. Baik, Oni, ada beberapa hal yang harus saya tanggapi. Tadi kalau Oni mengatakan bahwa keturunan bangsa lain itu juga mendapatkan janji itu, tapi sepertinya Oni sama sekali tidak memahami esensi wahyu Tuhan di dalam Taurat. Dikatakan begini ya, bahwa perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian kekal dengan keturunannya. Jadi perjanjianku yang kekal itu hanya diberikan bagi Isa, bukan Ismail. Dan tadi Uni mengatakan keturunan Ismail juga mendapat janji. Oh, tentu tidak. Kenapa? Tuhan telah menyanggahin itu. Dia berkata begini tentang Ismail, ya, aku telah mendengarkan permintaanmu. Aku membuatnya beranak cucu dan sangat banyak. Baginya dilahirkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Namun, Tuhan sendiri yang ngomong, perjanjianku akan kutetapkan dengan Isa. Ibu lagi debat, Nak. Menggunakan ayat-ayat. Ibu lagi debat, tolong. Ibu lagi debat. Janji ini Adik jangan berisik. diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Janji ini diberikan juga kepada keturunan yang lain. Tuhan sendiri atau yang disebut sebagai Bapa atau Allah Tritunggal itu telah memberikan pernyataan yang begitu terang bahwa Dia menepis tidak ada harapan janji dari Ismail.
janji itu hanya dari Ishak. Kalau kita baca dalam Kejadian 17 ayat 21, Tuhan dengan jelas berkata, namun perjanjianku akan kutetapkan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Saya pikir ayat ini sudah terlalu cukup untuk membantah apa yang disebut oleh Uni Rifa tadi ya. Jadi tidak ada pembenaran bahwa di luar daripada Ishak itu tidak mungkin ada janji yang datang untuk menyelamatkan. Lagi pula, janji itu juga didasari oleh Allah itu atas korban darah kepada Abraham di dalam Kejadian 15 ya, bahwa Abraham itu akan memiliki keturunan yang begitu besar, yang gilang gemilang. Nah, salah satunya adalah Daud yang menurunkan Mesias. Nah, jadi memang janji itu hanya diberikan kepada keturunannya Ishak yang nanti menurunkan Yakub, yang kemudian Yakub akan memperanakkan Israel atau 12 suku bangsa Israel. Jadi di luar dari Yakub janji itu tidak diberikan. Kalau kemudian tadi Uni mengatakan sunat pun itu ada di bangsa-bangsa lain atau sunat pun itu berlaku bagi bangsa lain. Sekarang kita tidak berbicara tentang sunat itu berlaku atau tidaknya karena itu adalah tanda. Tapi poin yang saya mau elaborasi adalah masalah janji itu. Wahyu itu diberikan kepada siapa? Keturunan Ishak. Jadi kalau Uni mengatakan ada keturunan lain yang bisa membantu ini, tentu itu tidak bisa dibenarkan. Nah, kemudian kamu ditebus oleh Taurat. Tidak ada bahkan dalam penghayatan iman keyahudian orang ditebus dengan Taurat. Taurat itu menjadi kutuk bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa sempurna melakukan Taurat itu. Tapi oleh karena standar Taurat, maka Kristus yang mati dengan taatnya dia kepada Taurat, Galatia 4 ayat 4, bahwa dia tunduk kepada hukum Taurat dan takluk dan sempurna melakukan itu dan tanpa berdosa, maka kesempurnaannya yang diukur oleh standar Taurat itu membawa kita kepada kebenaran dan pembenaran. Oleh karena itu, ketika kita beriman kepada Kristus, beriman kepada Tuhan dan Mesias yang memang dijanjikan, karena dia memang keturunan dari Abraham melalui Ishak, bukan Ismail, maka keselamatan itu kita peroleh. Makanya Kristus mengatakan sudah selesai. Tidak boleh ditambah-tambah. Nah, jadi esensi dari pewahyuan itu adalah peneguhan janji itu sendiri kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, sekarang kita lihat mengenai Kristus. Apa dikatakan dalam Matius 1 ayat 1 ya. Ayat 1, ayat 2 sampai 6 dikatakan begini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Jadi memang janji itu yang hanya diberikan bagi bangsa Israel yang memang nantinya akan mengerucut kepada Mesias. Karena sejak mulanya pun, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Tuhan itu memberi janji. Apa? Janji yang meremukkan kepala ular, dan ular itu akan meremukkan tumit. Dan semuanya itu dalam penghayatan iman kekristenan sudah final ketika Kristus memberikan dirinya di kayu salib dan dia mengalahkan maut dengan bangkit pada hari ketiga. Janji selesai. Gitu ya. Ya, silakan Uni. Oke. Oke, teman-teman. Bentar ya. Waktunya belum. Ya. Bentar. Waktunya. Oke, ini dia. Di add aja. Nanti, oke. Oke, teman-teman. Silakan Uni. Saya ingin Elia menjelaskan ke saya Kejadian pasal 17:7 mula-mula janji Tuhan Abraham itu ada kaitannya dengan keselamatan. Tolong dijelaskan di ayat itu. Ya, karena di sini perjanjian Tuhan adalah aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kalau Elia berpegang teguh di sini, maka jangankan kami umat Islam, kami lebih aman karena bagaimanapun juga Nabi Muhammad SAW itu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, masih juga dianggap keturunan Abraham walaupun tidak diakui oleh iman Kristiani. Masalahnya adalah apa kaitannya dengan Kristen?
Karena kita bicara tentang keturunan di sini, apa kaitannya dengan Kristen? Kalau kita bicara tentang janjinya hanya untuk keturunan Ishak, apa kaitannya dengan Kristen kemudian? Nah, yang kita bahas di sini adalah perjanjian kekal ini adalah perjanjian hukum dua arah antara Tuhan. Iya, saya sepakati perjanjian kalau mereka keturunan Bani Israel itu akan diberikan tanah Kanaan, betul. Baca perjanjiannya. Jadi tolong ayat dijelaskan secara kontekstual. Penjelasannya bahwa penjelasan ini adalah maksudnya merujuk kepada keturunan dari Yesus nanti yang akan menjadi. Ini apa kaitannya dengan ayat Kejadian ini? Kita baca lagi kitab Kejadian ini teman-teman ya. Saya lebih menelaah ini doh. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Di sini jelas bahwa janjinya adalah memberikan tanah Kanaan. Apa korelasi dengan keselamatan, Elia? Ya, ayat ini dulu. Jelaskan Kejadian 17 dulu. Sementara syariat yang harus dipenuhi oleh keturunan Abraham dan bukan keturunan Abraham adalah